Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Ratapan 1 ayat 1 kemudian ayat 12 sampai 13 dan ayat 16 sampai dengan ayat 20. Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai, laksana seorang jandala ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah. Apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala, dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku, darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Aku memanggil kekasih-kekasihku, tetapi mereka memperdayakan aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati semuanya di kota, tatkala mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. Ya Tuhan, lihatlah, betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku, hatiku terbolak-balik di dalam dadaku. Karena sudah melampaui batas aku memberontak, di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Ratapan 1 ayat 1 kemudian ayat 12 sampai 13 dan ayat 16 sampai dengan ayat 20. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Sudah Kosong Sekarang, ditulis oleh Mike Whitmer. Mari kita mulai kisah inspiratif
Seharian itu saya bersama saudara-saudara saya dan keluarga kami memindahkan barang-barang orang tua dari rumah masa kecil kami. Sorenya, ketika kembali untuk mengambil barang-barang terakhir, kami menyadari bahwa itulah kesempatan terakhir kami di rumah ini dan kami pun berfoto bersama di teras belakang. Saya berjuang menahan air mata ketika ibu saya menoleh dan berkata, "Sudah kosong sekarang." Ucapannya membuat pertahanan saya runtuh. Rumah yang berisi kenangan selama 54 tahun itu kini sudah kosong. Saya berusaha keras untuk tidak memikirkannya. Kepedihan hati saya mengingatkan saya pada kata-kata pembuka Yeremia dalam kitab Ratapan. Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai. Ratapan 1 ayat 1. Perbedaan terpentingnya adalah bahwa Yerusalem kosong. Karena banyak pelanggarannya, Allah telah membuang umatnya ke Babel karena mereka memberontak terhadap Dia dan menolak untuk bertobat. Orang tua saya pindah rumah bukan karena dosa, setidaknya bukan secara langsung. Namun, karena dosa Adam di Taman Eden, kesehatan setiap manusia pasti merosot sepanjang hidup mereka. Seiring bertambahnya usia, wajar saja jika kita memilih pindah ke rumah yang lebih kecil agar lebih mudah merawatnya. Saya mengucap syukur atas kenangan yang membuat rumah kami yang sederhana itu istimewa. Rasa sakit adalah harga dari perasaan kasih sayang. Saya tahu perpisahan berikutnya bukanlah dengan rumah orang tua saya, melainkan dengan orang tua saya sendiri. Saya pasti akan menangis. Saya pun berseru kepada Tuhan Yesus agar Dia segera datang, mengakhiri perpisahan, dan memulihkan segala sesuatu. Dialah harapan saya yang sejati. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, tempat apa yang menyimpan banyak kenangan indah bagi Anda. Bersyukurlah kepada Allah atas orang-orang yang mengasihi Anda di sana. Bagaimana Anda dapat menciptakan kenangan baru hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Kitab Ratapan menggunakan puisi untuk mengungkapkan duka yang dirasakan ketika kota Yerusalem dihancurkan pada tahun 586 SM. Dalam kitab itu, Yerusalem, kota utama di tanah Israel, disebutkan sebanyak 7 kali. Yeremia bukanlah satu-satunya orang dalam kitab suci yang meratapi Yerusalem. Yesus juga pernah menangisi Yerusalem. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota Yerusalem, Ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Dosa yang menghancurkan. Kitab Ratapan dimulai dengan suatu ungkapan yang begitu memilukan. Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai. Kota Yerusalem, yang juga disebut Sion, adalah ibu kota kerajaan Israel. Saat masih bersatu, dan kemudian menjadi ibu kota kerajaan Yehuda di sebelah selatan, setelah kerajaan Israel pecah menjadi 2 kerajaan. Saat memerintah sebagai raja, Salomo membangun bait suci di kota itu, sehingga Yerusalem menjadi pusat keagamaan. Sebagai pusat pemerintahan dan pusat keagamaan, jelas bahwa kota Yerusalem amat ramai. Akan tetapi, Allah membiarkan kota yang penuh kemegahan dan bait Allah di dalamnya hancur akibat serangan tentara Babel pada tahun 586, sehingga kota itu diliputi oleh duka cita yang mendalam. Mengapa Allah membiarkan Yerusalem hancur?
Yerusalem hancur karena Yerusalem sangat berdosa, bahkan kenajisannya melekat pada ujung kainnya, dan sangatlah dalam ia jatuh. Dosa yang mereka lakukan amat menyakitkan hati Tuhan. Saat murka Allah yang besar datang, kota yang indah itu ditinggalkan orang. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Begitu beratnya beban kesedihan penulis sampai akhirnya dia berdoa untuk suatu pembalasan. Biarlah segala kejahatan mereka datang ke hadapan-Mu, dan perbuatlah kepada mereka seperti Engkau telah perbuat kepadaku oleh karena segala pelanggaranku, karena banyaklah keluh kesahku, dan pedih hatiku. Sebagai anak-anak Tuhan, sudahkah kita menjaga hidup kita agar tetap kudus di hadapan Tuhan? Jangan lengah dan jangan biarkan dosa menyelinap masuk dan akhirnya menghancurkan hidup Anda. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah menerimaku dalam keluarga-Mu yang abadi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.